saya akan mempresentasikan mengenai dukungan dan hambatan inovasi pembelajaran dari segi kognitif. Yang pertama yaitu mengidentifikasi faktor pendukung inovasi pembelajaran, di mana teknologi sebagai pendukung inovasi pembelajaran merupakan salah satu faktor paling dominan dalam mendorong inovasi pembelajaran di era digital saat ini. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, proses belajar mengajar tidak lagi terbatas pada ruang kelas fisik. Penggunaan platform digital seperti Google Classroom, Zoom, dan aplikasi pembelajaran berbasis mobile telah memungkinkan interaksi pembelajaran yang telah fleksibel, interaktif, dan menarik. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah sebagai faktor pendukung inovasi pembelajaran, di mana kebijakan pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan inovasi dalam dunia pendidikan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan berbagai program seperti kurikulum merdeka yang memberikan ruang bagi guru dan sekolah untuk berinovasi dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik. Adapun yang kedua yaitu menganalisis hambatan inovasi pembelajaran, di mana yang pertama keterbatasan sumber daya sebagai hambatan inovasi pembelajaran. Salah satu hambatan utama dalam penerapan inovasi pembelajaran di sekolah adalah keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, finansial maupun infrastruktur. Di banyak daerah, khususnya di wilayah terpencil atau tertinggal, masih banyak sekolah yang belum memiliki akses internet yang memadai, seperti komputer atau perangkat digital, serta listrik yang stabil. Hal ini menyebabkan guru kesulitan dalam mengakses atau memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan pelajaran yang inovatif. Dan yang terakhir yaitu resistensi guru sebagai hambatan inovasi pembelajaran, di mana ini merupakan perubahan dan inovasi hambatan psikologis dan kultural yang cukup signifikan dalam dunia pendidikan. Tidak semua guru siap untuk keluar dari zona nyaman pembelajaran konvensional yang telah dijalani selama bertahun-tahun. Banyak guru yang merasa terbebani dengan perubahan karena kurangnya pemahaman, pelatihan atau dukungan dan menerapkan metode dan media pembelajaran baru, di mana rasa takut gagal, kurang percaya diri, dan kekhawatiran akan penilaian dari atasan maupun orang tua murid juga menjadi faktor penyebab resistensi ini. Itulah yang sempat saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 1. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ya, untuk saudari Nur Hidayah, saya persilahkan dulu. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Nah, tadi telah dijelaskan bagaimana masalah dalam sistem pendidikan di Indonesia. Ada beberapa. Nah, pertanyaan saya, seperti apa solusi yang bisa diberikan untuk meminimalisir atau mengatasi masalah pendidikan yang ada? Sekian. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun pertanyaan saya, apa solusi yang dapat dilakukan calon pendidik untuk menghadapi tantangan inovasi ini? Sekian, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rukmana akan menjawab pertanyaan dari saudari Nur Hidayah M, di mana pertanyaannya itu apa solusi untuk meminimalisir atau mengatasi masalah pendidikan di Indonesia. Jadi ada beberapa hal yang bisa atau mungkin untuk mengatasi pendidikan di Indonesia, seperti pemanfaatan teknologi, di mana meningkatkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran itu bisa menjadikan proses belajar lebih menarik, fleksibel, dan menjangkau daerah terpencil. Yang kedua yaitu pelatihan dan pengembangan guru, di mana guru di sini diberikan pelatihan yang berkelanjutan agar guru mampu berinovasi atau tidak kaku terhadap perubahan zaman.
Yang ketiga, dukungan infrastruktur, di mana pemerintah harus memperbaiki dan menyamaratakan fasilitas sekolah seperti akses internet, perangkat belajar, dan ruang kelas yang layak. Yang keempat, kebijakan yang mendukung inovasi, di mana di sini kita dapat menerapkan kebijakan yang fleksibel dan mendorong kreativitas guru serta memperkuat implementasi kurikulum yang adaptif seperti kurikulum merdeka. Yang kelima, kolaborasi dan dukungan stakeholder, di mana di sini melibatkan kepala sekolah, orang tua, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung dan inovasi. Yang keenam dan terakhir yaitu ada penguatan pendidikan karakter, di mana di sini sebagai guru dapat mengintegrasikan nilai-nilai moral dan sosial dalam pembelajaran untuk membentuk siswa yang berakhlak dan bertanggung jawab. Jadi saya rasa itulah jawaban yang dapat saya berikan. Adapun selanjutnya pertanyaan kedua dari saudari Arabiatul Adawiyah, di mana di sini pertanyaannya, apa solusi yang dapat dilakukan calon pendidik untuk mendapatkan untuk menghadapi tantangan inovasi ini. Jadi ada sebagai calon pendidik ada beberapa cara untuk menghadapi tantangan inovasi pembelajaran. Yang pertama itu meningkatkan literasi dan penguasaan teknologi, di mana kita sebagai calon pendidik sering menghadapi kesenjangan teknologi dan kekurangan kesiapan dalam menggunakan media digital belajar. Jadi solusinya itu kita sebagai calon pendidik dapat aktif belajar dan mencoba platform pembelajaran digital seperti Google Classroom, Canva, Quiz, Zoom, dan sebagainya. Terus dapat mengikuti juga pelatihan seperti yang seputar teknologi dan strategi pembelajaran inovatif. Terus membiasakan diri menyusun media pembelajaran interaktif seperti membuat video, modul, dan animasi. Itu belajar desain pembelajaran berbasis teknologi, di mana kita mampu membuat materi yang lebih menarik dan sesuai dengan gaya belajar siswa. Terus yang kedua, menumbuhkan sikap terbuka terhadap perubahan dan kreativitas, di mana mungkin tantangannya itu banyak pendidik merasa nyaman dengan metode lama dan cenderung menolak inovasi karena takut gagal atau merasa tidak mampu. Jadi solusinya itu dapat mengembangkan pola pikir, di mana calon pendidik menganggap perubahan sebagai peluang untuk berkembang, bukan ancaman. Selanjutnya, terbuka terhadap kritik dan saran, di mana calon pendidik harus mau mengevaluasi diri dan gaya mengajarnya. Yang ketiga, berlatih membantu membuat metode pembelajaran baru, misalnya dengan menggabungkan pendekatan proyek atau PBL berbasis masalah atau PBM, atau pembelajaran berbasis permainan atau gamifikasi. Selanjutnya, berani bereksperimen, di mana calon pendidik dalam praktek belajar mengajar dari pengalaman, yaitu trial dan error. Jadi tujuan dari semua itu tadi agar calon pendidik tidak hanya mengajar secara rutin, tetapi mampu menjadi agen perubahan di ruang kelas. Jadi itulah jawaban yang bisa saya berikan kepada teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 1.